سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Kali ini saya coba untuk mengajak kita semua mereview apa yang sebenarnya jadi tujuan kita di dunia. Tujuan kita di dunia itu kan nggak lain untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, gitu ya. Tapi dari semua itu, tetap yang paling utamanya adalah yang kita kejar adalah kebahagiaan akhirat. Kata Allah, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh." Ya, jadi carilah olehmu, kata Allah, fima ataqallahu ad-darul akhirah, kebaikan dan peruntungan dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk akhiratmu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu, kira-kira gitu. Jangan lupakan peruntunganmu, kebahagiaanmu di dunia. Caranya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Terus kunci keduanya wala tabghil fasada fil ardh. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Itu kunci-kunci atau minimal paling tidak sesuatu yang oleh Allah berikan garis benang merah di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kata bahagia itu atau kebahagiaan itu di Quran banyak istilah yang digunakan. Misalnya kata sa'adatun. Sa'adatun itu pakai sin, maknanya bahagia. Atau kata falaha, makanya ada di Quran sering istilah la'allakum tuflihun. Ya. Kalau kalau kita baca ayat sering ujungnya yang seperti itu. Kadang-kadang Quran juga mengistilahkan kebahagiaan itu dengan kata faroha. Atau karena dalam ayat dikatakan likaila tahzan ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Manusia itu jangan terlalu down ketika dapat musibah, juga jangan terlalu bergembira pada sesuatu yang baru saja dia dapatkan. Ya biasa-biasa saja maksudnya. Jadi likaila tahzan ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kali lain agama ini juga menggunakan istilah, atau bahasa Arab itu menggunakan istilah kebahagiaan itu dengan istilah tuba. Ya, sering lah bapak-bapak sering dengar. Misalnya kata Nabi, tuba, atau kata ulama, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan ngurusin aibnya sendiri sehingga dia nggak sempat ngurusin aib orang lain. Kata tuba dalam Quran disebutkan satu kali. Ya, kata tuba disebutkan satu kali dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan kata tuba itu sendiri. Walhasil bahwa kondisi-kondisi kebahagiaan manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa kita raih, karena Quran sendiri, Nabi sendiri, bahkan ulama juga itu sering memberikan informasi itu udah langsung letter luck, langsung nyebutin berbahagialah barang siapa yang ingin bahagia, misalnya gitu. Jadi sering menggunakan kata itu. Mulai itu jadi patokan, jadi panduan-panduan kita. Salah satunya itu dijelaskan di dalam
sekian banyak riwayat. Sekian banyak riwayat dari Nabi, dari ulama juga begitu. Misalnya ada kalimat dalam satu riwayat dikatakan as'adan nasi man lahu qalbun akilun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yaddi. Jadi orang yang paling bahagia itu dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan orang yang paling bahagia itu adalah man lahu qalbun alimun, orang yang punya hati yang alim. Hati yang alim itu hati yang sadar diri bahwa dia harus memfungsikan dirinya sesuai porsinya. Ya, jadi man lahu qalbun akilun. Mau dikurankan kalimatnya qalbun salimun. Ya, kalau kata ulama man lahu qalbun akilun, orang yang hatinya berakal. Artinya berakal itu berarti ia beramal dengan akal yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan itu potensi. Akal itu potensi. Potensi dalam artian cuma dengan akal kita bisa menyatakan diri berbeda dengan makhluk hidup lainnya selain manusia. Maka diancam sekali kalau yang nggak mau berakal itu diancam sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha." Ya. Kata Allah, telah kami siapkan kaplingan lah kira-kira gitu. Telah kami siapkan kaplingan di neraka jahanam itu untuk orang-orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, dikasih hati sama Allah, tapi tidak mau la yafqahuna biha, tidak mau berusaha untuk memahami aneka fenomena di dunia ini, gitu ya. Walahum adzanul la yasma'una biha, dikasih telinga pendengaran tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dikasih mata juga tidak mau memperhatikan apa-apa yang menjadi petunjuk Allah di dalam kehidupan ini. Loh, orang kalau udah punya akal, punya pikiran, punya mata penglihatan, punya telinga dan pendengaran, tapi tidak dimanfaatkan potensi itu, kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang itu, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih dari itu. Ya. Karena kalau binatang ternak tuh ya sapi ya punya otak, dan yang paling jadi rebutan kan otak sapi kalau lebaran haji, Pak Haji. Ya, lebaran itu otaknya buat saya, gitu. Paling jadi rebutan. Otak sapi, kepala ayam itu kan jadi rebutan. Ini jangan dikasih, kalau anaknya ada banyak itu beli ayam satu, kepala ayamnya jangan dikasih sama anaknya. Nanti kalau belajar ngantuk. Sebenarnya bukan karena kalau belajar ngantuk. Ayamnya cuma satu, anaknya ada 3. Kalau dikasih satu, yang lain nggak kebagian. Dan kepala ayamnya buat ibunya aja maksudnya. Ya. Sapi juga punya telinga, sapi juga punya punya mata. Tapi bedanya kalau sapi ya nggak nganu-nganu itu tadi gitu ya. Sapi itu tidak yatafaqqah, tidak berpikir, ya insting saja. Sapi itu atau hewan ternak lainnya juga punya mata ya cuma ngelihat toh. Jadi kalau punya mata cuma dipakai buat ngelihat doang tapi tidak berusaha untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi, ya itu ya sama dengan itu. Malah kata Allah, balhum adall, itu malah lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Sapi nggak diminta pertanggungjawaban. Ya, kita yang dikasih itu diminta pertanggungjawaban. Padahal itu potensi sudah dikasih dari awal. Dari lahir sudah dikasih itu. Ya, sudah dikasih penglihatan, pendengaran, dan hati. Walladzi ja'alakum
fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan la'allakum tashkurun. Dia yang telah menjadikan kamu ada di dalam perut ibumu, kemudian dianugerahkan kepada kamu pendengaran, penglihatan, dan pikiran atau hati, ya agar kamu bersyukur. Maka itu pentingnya ngaji, ya, pentingnya ngaji supaya wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kita ada di posisi mengerjakan sesuatu yang tidak didasarkan kepada pengetahuan. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita sudah berupaya maksimal lah gitu ya terhadap pemanfaatan potensi yang Allah berikan tadi, lah itu bisa dapat atau bisa jadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Ketika kita punya akal yang kolbun akilun, hatinya, ya, fuadnya, afidahnya itu mau mengambil pelajaran dari setiap fenomena. Yang kedua, yang bisa orang bikin bahagia itu badanun sobirun, badan yang sabar. Jadi kalau hati yang sabar biasa Pak, ya kan? Yang sabar ya, kena musibah, yang sabar ya, gitu. Itu biasa. Semuanya di perasaan. Perasaan saya udah sabar loh, tapi dia masih terus aja. Lah itu biasa. Normalnya orang ya kayak gitu. Apalagi kalau yang tertindas. Atas nama sabar dia menyatakan ketertindasannya. Padahal pas lagi dikerjain orang, tapi oh saya sabar. Nah, yang bikin orang bahagia itu kalau badannya udah sabar. Contohnya orang yang badan sabar tuh kayak mana? Ya kayak bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Kemarin hari Jumat akhir pekan, pulangnya terlambat, lelah, terus kemudian capek, badan penat, tidur istirahat. Itu yang kemudian bisa bangun subuh dan memenuhi ruangan ini, kalau bukan badannya yang sabar, ngeladenin kemauan hati bapak-bapak dan ibu-ibu, itu nggak bakalan berangkat Pak. Wong subuhnya sekarang cepet, biasanya jam 5, kita masih bisa nambah setengah jam lagi, ini jam 4 udah diudag-udag, udah harus berangkat ke masjid. Itu tanpa badan yang sabar, enggak bisa. Ya. Harus yang punya badan sabar baru bisa beraktivitas seperti itu. Sama seperti yang sedang di luar sekarang. Itu kalau nggak sabar ditinggalin. Itu yang lagi beberes itu. Kan lelah. Yang lain enak ngaji, saya enggak. Katanya gitu. Saya juga mau ngaji, tapi karena punya badan yang sabar, ya ditata semuanya. Pengennya maraton itu Pak Haji. Ya, kalau nurutin pengennya. Tapi beliau-beliau enggak. Cuma karena mic-nya keluar, ya ikut ngaji. Katanya begitu. Walhasil bahwa kalau kalau majelis itu, mungkin saya pernah sampaikan di sini, kalau majelis itu kata Nabi, ketika malaikat sibuk nyari majlisul ilmi kayak gini, itu kan mereka berlomba-lomba untuk datang mencari majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Satu ketika Nabi pernah ditanya, datang ke sebuah majelis, nah ini nih, majelis yang menjadi taman dari taman surga. Semuanya akan mendapatkan kebaikan. Malaikat itu yang nyari datang ke majelis itu, terus kemudian lapor sama Allah. Tuh, keren kan? Kata Allah gitu. Ya. Keren kan? Mereka semua ngaji. Untuk orang-orang yang demikian itu, orang-orang yang aktif di pengajian itu, kata Allah, walahu ghafartu. Untuk mereka semua sudah saya ampuni. Malaikat ada yang nanya. Tapi di dalam rombongan itu ada abdun khotoun. Ada orang yang sering, kalau bahasa kita, ya ada yang brengseknya lah, kira-kira gitu. Itu ada sih di situ tuh sebenarnya bapak-bapaknya alim, tapi ada yang isanya masih bolong-bolong gitu. Itu subuhannya apa kata Allah? Walahu qad ghafartu. Untuk dia juga saya ampuni.
Jadi kalau tradisi kita, orang itu kalau satu kapal, metji, metbeh, apa metji? Selamat siji, selamat kabeh. Gitu. Kalau kita mau ke Merak, itu semua penumpang yang naik kapal di Bakau akan sampai ke Merak. Penumpang VIP, nahkodanya, ABK-nya, penumpang selundupan yang naik nggak beli tiket, semuanya sampai ke Merak. Jadi kalau ada majelis ilmiah kayak gini, ini majelis yang tempat Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Semua yang ngaji, yang nyiapkan kamera, bapak-bapak yang hadir, yang datang ke sini ke pojok terus kemudian ngantuk, yang nyiapkan meja di depan, ibu-ibu yang di atas, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh badan yang sabar. Yang terakhir, wa qanaatun bima fil yaddi. Yang terakhir, dia qanaah terhadap apa yang sudah Allah bagi untuk dia. Ya udah. Kunci kebahagiaan itu qanaah. Kenapa kemudian kita sengsara? Karena nggak qanaah. Qanaah lawannya toma. Toma itu ya tamak, bahasa kita tamak. Pengen dapat. Dan sebab segala masalah di muka bumi ini ya toma itu, Pak. Ya. Sebab kita ngomongin orang pelit juga gara-gara toma. Iya kan? Itu orang biasanya baik, itu bisa jadi buruk di mata kita karena toma. Gitu. Kita mungkin apa itu namanya, nggak pernah bilang Pak Gubernur atau Ibu Wali Kota pelit, yang jarang ketemu. Tapi kalau ada panitia yang ngajukan proposal nggak dikasih, itu bakal bilang, Ibu Wali pelit. Mesti bilangnya gitu. Itu kenapa bilang begitu? Karena toma, karena pengen dapat. Gitu. Pokoknya intinya kalau pengen dapat mesti, dan itu latarnya sebabnya toma. Mau di depan itu rame, ada yang nggak dapat nanti. Kayak mana panitia ini? Mesti bilangnya gitu. Ada yang nggak dapat lontong misalnya gitu, Pak. Gimana panitia ini? Saya itu gara-gara pengen dapat. Kalau nggak pengen dapat ya anteng-anteng aja. Ya. Nah itu kuncinya qanaah kan begitu. Pokoknya apa yang saya dapat itu akan jadi sebab kebahagiaan. Nah, itu redaksi bahagia dengan menggunakan kata sa'ada atau sa'adatun. Kali lain Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi itu juga ngasih gambaran ke kita tentang gimana sih biar orang bisa bahagia di dunia dan memastikan dia bahagia di dunia ini. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang wafat tahun 258 Hijriah di Naisabur, kata beliau, tuba liman tarokat dunya qabla an tatsrukahu. Wa man bana qabrahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wardo rabbahu qabla ayyalqahu. Ya, 3 juga kata beliau yang bisa jadi berbahagia seseorang. Yang pertama, tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Berbahagialah orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Ini apa maknanya ini? Ya, jadi berbahagialah orang yang sudah meninggalkan dunia udah dia tinggalin sebelum dunia itu meninggalkan dia. Maknanya apa maknanya? Maknanya adalah kita punya dunia nih. Allah kasih segala kenikmatan dunia. Dan normal kalau senang dengan dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ya, setiap kita itu dihiasi kecintaan kepada istri. Kalau ibu berarti suaminya. Ya. Tapi inilah khitabnya kepada pasangannya lah. Hubbus syahwati minan nisa. Wal banin. Dan anak keturunan. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Juga perhiasan uang dan lain sebagainya. Baik berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Kendaraan mewah.
Dulu kuda, onta. Kalau sekarang mobil ya, Harley Davidson. Senang itu wajar Pak, nggak apa-apa. Ya memang Allah tanamkan itu. Wal an'am, binatang ternak. Sapi, onta, domba, kambing. Sekarang murai, arwana, ya Pak ya, koi, dan lain sebagainya. Kura-kura, ular sekarang dipiara. Wal hars, kebun, perkebunan dan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kenikmatan dunia. Enggak apa-apa kata Allah. Monggo aja. Ya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi semua itu kenikmatan dunia dan Allah tanamkan kecintaan itu. Normal. Tapi pertanyaannya, itu bisa jadi sebab kamu bahagia atau tidak? Lah kapan jadi bahagia? Kata Imam Yahya bin Mu'az, kalau kamu mau tinggalkan itu sebelum dia ninggalin kamu. Nah, gitu. Caranya menafkahkan itu di jalan Allah. Sebelum dia meninggalkan kita. Dunia kan bisa ninggalkan kita. Sebabnya dua, kalau nggak kita duluan ninggal, ya dunia itu hilang. Sayang sama istri. Itu istri bisa jadi dekatkan kita ke Allah atau tidak. Gitu. Yang istri nggak usah disedekahkan, Pak. Sayang. Ya, emang. Maksudnya bisa jadi sebab mendekatkan ke kita atau tidak. Anak juga begitu. Harta pun demikian. Jadi itu yang dinafkahkan. Sebelum dia meninggalkan kita. Itu kalau enggak, ya kenikmatan-kenikmatan itu bisa jadi kitanya yang meninggalkan dunia, belum sempat menafkahkan di jalan Allah, bisa jadi dunianya yang pergi. Istrinya yang pergi, anaknya yang pergi, hartanya hilang, binasa, ditipu orang dan lain sebagainya. Kalau sudah pergi dunianya, ya udah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Malah jadi sumpah urusannya. Ya. Gara-gara barangnya hilang. Tapi kalau sudah kita tinggalkan itu, maksudnya yang sudah dinafkahkan, insya Allah yang dinafkahkan itulah yang jadi bekal. Nah, tadi saya pas waktu sholat, ayat yang dibaca, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya seperti satu benih yang ditanam terus tumbuh pohon baru, dari pohon yang itu muncul 7 cabang, setiap cabang hadir 100 benih baru. Jadi berarti dari 1 jadi 700. Gitu perumpamaan dari nafkah. Gimana nggak bahagia? Ya. Sedekah itu yang nanti akan menyelamatkan kita. Maksudnya menyelamatkan kita itu jadi sebab Allah beri perlindungan kepada kita. Karena kata Nabi, kullum ri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang nanti pas waktu di hari kiamat harus berkumpul di tempat padang mahsyar yang tidak ada tempat berlindung sedikit pun. Yang matahari katanya sejengkal dari ubun-ubun, semua kepanasan, itu akan ada orang yang mendapatkan naungan. Makanya kata Nabi, tahta zilli shadaqatihi. Dia akan ada setiap orang akan berlindung di bawah naungan sodakohnya sendiri. Ya, tahta zilli shadaqatihi. Jadi kalau ada yang sodakoh bakwan, dia nanti nyumputnya di bawah bakwan, biar nggak kepanasan. Tapi kalau cuma bakwan cepat kering, lonyot. Ya, yang rada gede lah. Gitu. Kalau rada gede atau rada banyak, insya Allah lebih selamat. Dan lain sebagainya. Kuncinya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Nafkahkannya di jalan Allah tanpa menyebabkan reaksi negatif dari orang yang menerima sedekah itu. Maksudnya nggak bikin dia sakit hati, nggak bikin dia tersinggung. Itu kan nggak enak kalau sedekah terus neraktir, nanti pas itu disebut-sebut terus bikin tersinggung. Itu dia nggak makan, kelaparan itu kalau nggak saya yang kasih. Nah misalnya gitu. Atau itu nggak bisa makan kalau bukan karena saya yang sedekahinnya. Allah itu nggak
nggak bagus. Yang itu tidak menjadi bagian dari sodakoh yang bermanfaat. Dan dari dunia yang akan bikin kita bahagia. Maka kata Imam Ja'far Shadiq, semua yang harta yang kamu miliki itu, yang kamu simpan jadi warisan, yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu nafkahkan di jalan Allah, itulah yang akan jadi tabungan. Jadi tabungan kita itu. Kalau yang lainnya cuma titipan, disimpan jadi warisan, ya dimakan jadi kotoran, dipakai ya, jadi barang usang, ya, baju bekas dan lain sebagainya. Jadi dia apa istilahnya sudah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan. Yang kedua kata Imam Yahya bin Mu'az, orang bahagia itu, Pak Haji, Bu Haji, adalah orang yang bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sudah bangun kuburan sebelum dia masuk ke dalamnya. Ini ada yang salah arti, di rumahnya gali kuburan. Apa nanti saya masuk sendiri ke kuburan? Maknanya tentu bukan itu. Makna bana qabrahu qabla ayyadkhulahu adalah orang yang berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadi ya pokoknya dipersiapkan diri. Karena ada orang yang nggak mau, Pak. Ada orang yang nggak rela mati. Ada orang yang nggak rela mati. Sehingga dia kemudian membangun segala macam fasilitas dengan anggapan bahwa malaikat maut nggak bisa datang. Malaikat Israel nggak bisa nyamperin. Terus kata Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan kepada mereka Muhammad, kematian yang mereka lari darinya itu pasti akan datang kepada mereka. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Kalau udah datang waktunya, ajalnya, janjinya tidak bisa ditunda, tidak bisa tidak bercepat sedikit pun. Nah, menyiapkan kuburan maknanya adalah saya bawa bekal apa nanti pas waktu masuk kuburan. Menyiapkan kuburan juga maknanya menghadapi kematian. Tidak hanya menghadapi kematian, tapi juga bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Itu yang paling penting. Jadi kehidupan setelah kematian itu yang menjadi fokus dari prepare kita, kesiapan kita di dalam hidup di dunia ini. Yang terakhir, kata Imam Yahya bin Mu'az, orang yang bahagia itu wardorobbahu qabla ayyalqahu. Dia sudah ridho kepada Allah sebagai Tuhannya sebelum bertemu dengan Allah. Enggak ada lain yang kita cari ini semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhoan itu tentu didapat ketika kita bisa membuktikan bahwa kita punya semangat untuk dekat dengan orang yang kita ridhoi. Ya samalah kayak bapak-bapak atau ini waktu masih bujang dulu pengen dapat ridho dari calon mertuanya. Ya itu kan berarti melakukan tindakan-tindakan yang bisa menarik simpati supaya orang tuanya ridho. Calon mertuanya gitu ridho. Ngapain lah pokoknya yang penting ridho. Di Quran itu yang ngomongin ridho itu yang paling kita rata-rata hafal ya ayat Quran surat Al-Bayyinah itu. Ya, di Al-Bayyinah itu kan rata-rata kita hafal. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Beriman dan beramal soleh. Itu aja kuncinya. Baru kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Kalimatnya radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Kalau kita nggak ridho sama Allah Subhanahu wa taala, lah itu yang kata hadis qudsi katakan malam yardo bi qada'i wa lam yaskur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahtis sama'i wal yatlub robban siwai. Barang siapa yang tidak ridho dengan kodok dan kodar yang sudah saya tetapkan, kata Allah, tidak bersyukur terhadap rizki yang sudah aku anugerahkan, tidak sabar dengan ujian bala yang saya timpakan,
silahkan keluar dari kolong langit kalau bahasa kita, dan boleh cari Tuhan selain saya. Ingat ya, jangan minta-minta lagi sama saya. Kira-kira gitu. Kalau nggak mau ridho sama apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini 3 hal yang simpel sekali maknanya, kalimatnya, tapi maknanya sangat sangat mendalam. Makna sangat mendalam adalah bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya semestinya harus didedikasikan demi menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kalimat tuba, ya, beruntung, berbahagia, itu bisa kita raih. Semua itu prosesnya bisa kita raih, nggak usah nunggu akhirat. Di dunia ini udah bisa kita dapat. Gitu. Jadi kalau memang biasa ya duit banyak ya nggak apa-apa Pak, gitu ya, duit banyak nggak apa-apa. Tapi duit banyak itu kita nafkahkan di jalan Allah, nah itulah yang akan menjadi tabungan. Terus amal-amal yang sifatnya harian ya monggo aja silahkan, tapi harus ada amal-amal soleh yang kita dedikasikan. Dan baru kita itu punya lebih itu kalau sudah ngamal yang sunnah lah, kalau kan bahasa kita gitu. Kalau amal wajib aja ya namanya amal wajib Pak. Amal wajib itu ya pokoknya lah gitu. Pokoknya itu yang penting terlaksana. Kalau amal wajib itu baru kelihatan sunnah itu baru ketika ada baru kelihatan ada lebihnya itu kalau ada sunnahnya. Bapak-bapak mau sholat subuh, ya sholat subuh wajib, ya nggak sholat subuh jajal-jajal nggak sholat subuh. Ya, tapi kalau datangnya duluan terus sholat sunnah, kata Nabi, rakaataini fil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, dan lain sebagainya. Ya, itu amalan-amalan itu yang kemudian bisa menambah, meningkatkan prepare kita, persiapkan kita dalam menghadapi kehidupan sesudah kematian, termasuk juga upaya kita untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita hanya 30 menit tadi kata Pak Haji kan untuk paparan, makanya saya sampaikan poin-poinnya saja. Nanti monggo silahkan kalau ada yang masih ada waktu nih Pak Haji, 15 menit kurang lebih. Silakan kalau ada yang mau kita obrol-obrol terkait dengan yang tadi kita sampaikan atau lain-lainnya lah gitu ya, namanya ngobrol itu kan nggak mesti harus sesuai dengan tema. Ya, kalau bahasa anak muda sekarang curcol itu curhat colongan, ngomongin apa terus kemudian curhat atau ngobrol-ngobrol yang lain. Monggo silakan bapak-bapak dan ibu. Kalau ada silakan. Tadi yang disampaikan Pak Ustaz. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Silakan Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak mungkin gitu ya, kalau kita masih hidup kita meninggalkan dunia. Yang ingin saya tanya, bagaimana sih kita memanfaatkan potensi keduniaan kita untuk bersama akhirat? Ya, baik. Terima kasih. Jadi bukan nggak mungkin, sangat mungkin kita bisa ya tetap tinggal di dunia ini, tapi dunia bukan menjadi tujuan utama kita. Yaitu dalam bahasa agama disebut atau dikenal dengan istilah zuhud. Zuhud itu bukan tidak makan, ya tetap makan. Zuhud itu bukan nggak punya duit, tetap punya duit. Ulama-ulama itu banyak yang miskin. Karena saya nggak mau terganggu, terbebani dengan kekayaan yang saya miliki. Tapi nggak sedikit juga yang kaya. Gitu. Ya. Imam Abu Ali Hasan As-Sazili, ya, pendiri Thariqat Saziliyah, itu beliau itu ulama, kiai, bahkan qutbun minal aqtab, ya, salah satu kutub rujukan. Itu beliau konglomerat, Pak. Konglomerat. Duitnya luar biasa banyak. Beliau tuh kalau ngitung duit itu di tempat kayak gini lah gitu. Itu di rumahnya tuh ngitung duit. Duitnya kan bukan kayak kita. Duitnya emas.
Suatu ketika muridnya tanya sama beliau, "Guru, Syekh," katanya, "Anda kan qutbun min Anda kan qutbun min al-aqtab, menjadi salah satu rujukan di dunia Islam sekarang. Ulama, kiai lah kalau bahasa kita sekarang. Ulama besar, kiai besar. Masa duitnya banyak? Apa ngurus umatnya?" Gitu. Terus apa nggak jadi masalah kalau dalam pandangan masyarakat? Ya gimana? Beliau itu kereta kudanya itu punya kereta kuda sendiri. Kiai, tapi kalau mau pengajian nggak diamplopin nih Abu Ali Hasan Asyazili itu. Ketika ditanya begitu sama muridnya, kata Imam Asyazili, "Libasi yaqul ana ghani fala tarhamuni." Saya ini begini ini, baju saya ngomong, kata beliau, baju saya ngomong, ana ghani, saya kalau bahasa kita, saya kiai kaya, fala tarhamuni, jangan kasihani saya. Nah, kalau kita bisa begitu luar biasa. Kalau kita kan beda. Kalau kita ditanya, Anda kok kucel amat gitu. Ya. Libasi yakul ana fakir farhamuni. Kalau kita kan gitu. Kalau saya kiai kere, kiai miskin, ya, pecinya udah kuning, campur mendekati merah, tasnya nggak ganti-ganti hasil pelatihan diklat itu, yang ada bordiran atau yang ada farhamuni, maka rahmati, tolong saya. Jadi kaya nggak masalah. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita memanfaatkan kekayaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ya zuhud tadi, tidak menggantungkan segala upaya yang kita lakukan demi mengejar itu dan menjaga itu. Kuncinya ilmu, Pak Haji. Ya, kuncinya ilmu. Hanya dengan ilmu kita bisa mengamalkan itu semua dan meraih kebahagiaan di dunia ini. Kalau nggak pakai ilmu, susah. Malah hampir mustahil kita dapatkan semua itu. Kenapa? Karena kalau kita punya harta, maka kita yang akan menjaga harta itu. Sebaliknya, kalau kita punya ilmu, ilmu yang akan jaga kita. Termasuk menjaga harta. Ya, termasuk menjaga harta yang kita miliki itu ya ilmu itu. Dan kalau kita cuma punya harta, maka kita akan disibukkan untuk menjaga harta supaya tidak segera. Itu yang akan bikin kita hilang bahagianya. Ya. Maka nggak sedikit orang yang kaya, duitnya banyak, segala berlimpah, tidur di ruang megah, ber-AC, kasurnya empuk, segala fasilitas ada, nggak nyenyak. Ada yang tidur di pos kamling nyenyak. Ya, justru itu yang kemudian jadi jadi ukuran bagi kita bahwa sesungguhnya kalau kita punya cara, mekanisme tertentu di dalam mengelola harta, aset yang kita miliki, dunia yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, maka itu dunia akhirat, di dunianya sudah bisa bahagia. Sudah bisa bahagia itu maksudnya kawan banyak, saudara banyak, terus kemudian punya kepuasan tersendiri. Terlepas nanti di akhirat tabungannya juga tanpa terasa sesungguhnya banyak. Yang penting kan jangan diingat-ingat kalau udah dikasih. Jangan diingat-ingat itu, jangan diomong-omong terus. Kalau diomong-omong terus, persis perumpamaan Quran seperti tanah atau batu yang ada di tanah atau pasir yang ada di sebuah batu yang besar, terus kemudian kena hujan deras, hilang tak bersisa. Masalah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kamasali seperti tanah yang ada di
atas batu yang kemudian fa'asobahu wabilun fatarakahu solda. Ya kena air hujan terus kemudian hilang diterpa air hujan itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Itu gambaran-gambaran bahwa kalau kita mau bahagia, dunianya boleh banyak, tapi sejauh mana, sebanyak apa dunia itu kita manfaatkan di jalan Allah. Kira itu Pak Haji. Mohon maaf. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah lupa mati, uang apa? Itu apa ganti tinggal sekali. Itu harinya. Jadi itu Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Nah kalau sedekahnya tidak cukup, pokoknya senyum. 700 senyum gitu. Ya, itu ya Pak Haji ya. Senyum aja berarti. Ya udah dapat sedekah terus nanti diganti 700 senyum. Iya. Baik. Senyum sini. Iya, jadi kalau makna sodako itu kan asal katanya dari sodako. Sodako itu maknanya berbuat kebenaran. Artinya sesuatu yang diberikan secara bahasa itu merupakan sebuah tindakan kebenaran dan orang lain juga akan menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Ya mestinya kamu tuh kayak gitu. Nah, kira-kira gitu. Makanya kemudian disebut sodako. Dan semua pemberian itu dalam bahasa Quran sering disebut sodako. Bahkan zakat pun itu di Quran menggunakan kata sodako. Ya, makanya surat At-Taubah ayat 60 bilangnya innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Lah itu as-sodaqah di situ maknanya zakat kan gitu. Tapi inti dari itu adalah bahwa sodaqah itu pemberian yang ditujukan demi menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Imma wajib atau sunnah atau nafilah. Yang 700 itu bukan ganti duitnya. Kan gitu. Yang 700 itu bukan ganti duitnya. Ada orang yang sedekah 1 juta terus kemudian besok dapat rezeki macan dapat 700 juta, itu karena Allah pengen kasih, tapi bukan itu jaminannya. Ya, yang dijamin dalam ayat yang tadi saya baca, 700 itu adalah bahwa satu kebaikan yang dalam bentuk menafkahkan harta itu Allah ganjar sampai 700 kali lipat. Kenapa begitu? Karena di kali lain Quran itu bilang, Nabi juga bilang, satu kebaikan diganjar 10 gitu. Makanya manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan diganjar 10 ganjaran pahala dari kebaikan yang dia kerjakan. Kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun likuli hasanatin bi asri amsalihha. Barang siapa yang baca Quran satu ayat, satu kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 pahala. Ya banyak ayat Quran dan hadis Nabi itu ngomongin pahala-pahala itu 10. Lah kalau sedekah beda. Sedekah harta itu beda. Itu ganjarannya luar biasa banyak. Kenapa? Ya karena orang ini memang benar-benar berjuang untuk memberi. Kalau yang lain-lain itu senyumnya nggak ada perjuangannya. Maksudnya nggak ada perjuangannya itu nggak ada yang lepas dari dia. Kadang-kadang kita yang bodoh yang nggak ngerti itu apa iya ya bisa sesuatu yang dibuang, yang dipotong itu bisa menjadi besar. Kan kita suka gitu loh. Bukannya berkurang kalau dipotong atau dibuang. Ya Pak ya. Kan kita yang nggak ngerti gitu. Tapi kan ternyata ada Pak yang dipotong terus jadi besar, dibuang terus jadi besar. Sunat contohnya. Sunat itu kan ada yang dibuang. Kesini-sini malah besar kan Pak? Lah iya gitu. Artinya tidak semua yang dipotong itu terus kemudian ngecil, ngurang-ngurang gitu ya enggak gitu. Lah ya enggak ya artinya kan gitu. Loh, tanaman itu Pak, tanaman itu dia baru nanti tumbuh besar ketika dia dipangkas. Terus tumbuhnya subur sekali.
Daun itu dia jadi rimbun ketika dilakukan pruning. Ya, istilahnya kan dipotongin semua. Terus kemudian jadi rimbun. Bonsai itu kan melalui fase-fase itu. Dan ketika dia sudah melalui fase itu, baru kualitasnya meningkat. Nah, kalau yang sodakoh dalam bentuk senyum, memang agama kita itu memberi fasilitas buat orang-orang kere kayak kita, ya, yang nggak bisa sedekahnya berlipat 700 kali, ada momen-momen untuk dapat tetap sedekah gitu. Lah iya, baru sedekah. Senyum itu sedekah. Ya tergantung, Pak. Tergantung senyum itu sedekah. Itu berimbas atau tidak. Kadang-kadang kita naik pesawat tuh, Pak, itu pramugarinya senyum luar biasa. Padahal kita nggak tahu di rumahnya ribut apa enggak. Semoga Pak senyum terus, pokoknya nggak berhenti senyum. Itu senyumnya kita nggak tahu mengandung apa, itu kita nggak tahu. Yang juga belum tentu itu dia sama suaminya senyum kayak kita ke penumpang. Padahal kita penumpang udah bikin kesel, nanti pulang dia tetap bilang terima kasih Pak, naik sini lagi. Nggak ngerti kita orang di belakang, emang dasar Bapak itu. Jangan-jangan di balik kita ngomong gitu, tapi dia terus bersenyum. Apa itu juga termasuk yang senyum sedekah? Belum tentu, karena itu senyumnya tuntutan seperti kata beliau. Nggak usah nunggu sinis. Kalau senyumnya juga tuntutan, itu malah bahaya. Maaf, perempuan-perempuan yang punya pekerjaan yang negatif itu kan lakunya kalau senyum, Pak. Lalu kemudian itu kita anggap sebagai bagian dari sodakoh. Ngamalkan hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di wajah di hadapan saudaramu adalah sedekah. Orang itu memang modalnya senyum biar mampir kok. Gitu, biar mampir itu modalnya senyum. Kalau nggak senyum malah nggak mampir. Justru malah kalau dia senyum itu jadi masalah. Yang itu yang nggak berganjar sodako. Jadi soalnya sedekah, apa itu namanya, tasbih, sedekah, semuanya aktivitas-aktivitas imatatul adza anitorik, sedekah, ya, membuang kotoran atau duri. Adza itu duri, penghalang, pengganggu di tengah jalan, itu juga sedekah, tapi bukan yang 700 kali lipat. Cuman kalau Allah mau kasih, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak Allah kasih? Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kita itu dengan segala keterbatasan tentu tidak bisa membatasi Allah yang tidak terbatas kekuasaan. Siap, udah mau habis sudah ini aja juga. Kona'ah. Karena dorongan dalam diri kita, dari lingkungan kita, ya, kenapa banyak kita lupai, kita terlibat, kalau tak puas-puas, ini masih terus, bahkan dengan siaran yang untuk menjadi puas. Saya juga sebenarnya termasuk yang gak puas-puas juga itu. Susah juga ya. Jadi ya baik. Ya dalam bahasa agama kan disebut qanaah, ya. Qanaah itu merasa puas. Merasa puas dalam artian bahwa ikhlas, ridho bercampur menjadi satu. Ya, ikhlas, ridho menjadi satu. Ridho itu ridho terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Ikhlas dalam menerima semua yang dalam menerima apa yang sudah Allah berikan, Allah anugerahkan. Nah, pertanyaannya, kok nggak puas-puas? Ya memang sifatnya manusia nggak puas-puas. Ya memang sifatnya manusia nggak puas-puas. Nah, terus itu riyadhahnya itu qanaah itu. Nabi sendiri bilang, laukana li bani adam wadiyan min malin labtagha wadiyan salisan. Manusia itu, Pak, kalau dia sudah punya 2 gunung emas, 2 lembah yang berisi harta kekayaan, itu nggak bilang, harta saya banyak. Enggak, dia akan bilang, mana gunung yang ketiga, mana lembah yang ketiga yang bisa saya kuasai. Dia akan bilang itu. Ya, manusia itu baru begitu. Kapan baru berhenti? Sekali lagi, bukan puas. Kapan baru berhenti? Ya, labtagha wadiyan salisan. Wala yamla'u jawfa bani adam illa turab. Baru berhenti kalau sudah terisi
tanah. Kalau mulutnya udah terisi tanah baru berhenti. Lah itu belum tentu puas. Gitu. Puas itu ada di dalam hati kita. Yang disebut puas itu apa? Kita sadar betul bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita kita nikmati fasilitas, itulah yang terbaik Allah beri ke kita. Insya Allah puas. Ridho dan ikhlas itu. Kalau anda percaya, nanti pas waktu keluar ketemu lontong apa ininya, apa bubur ayam, lontong sayur. Nah itu persis seperti itu. Jadi begitu dapat, oh ini yang Allah kasih lewat panitia Masjid Al-Muhajirin ke saya hari ini. Ya sudah, itu yang dinikmati. Kalau nggak puas, kita ke Pindang, geser lah. Tapi ridho itu ininya. Ya. Ada ulang tahun. Saya kira itu nanti ada kesempatan, waktunya sudah sangat mepet. Nanti kesempatan lain kita akan coba bahas apa itu ridho, apa itu ikhlas, apa itu qanaah. Mudah-mudahan perbedaan dari ketiganya bisa kita bisa kita kolaborasikan sehingga oh ini yang semestinya kita lakukan. Nggak apa-apa duitnya banyak, yang penting qanaah. Begitu ya Pak. Saya kira itu pas waktunya udah memasuki waktu syuruk. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau ngomongnya agak cepat, terus kemudian kita mainnya to the point aja, ya demi agak banyakan dikit lah gitu yang kemudian agak kita bahas. Terima kasih, mohon maaf, dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian selalu dianugerahi kesehatan, kekuatan, dan keistiqomahan dalam menjalani ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.